Oke, kita akan lanjutkan soal yang nomor 5. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6 yang melalui titik 2,6. Nah, rumusnya persamaan garis singgung Y sama dengan Fx yang melalui titik X1, Y1 itu adalah Y minus Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. Nah, dalam hal ini 2 di sini adalah sebagai X1, kemudian 6 adalah sebagai Y1. Kemudian M-nya kita peroleh dari Y aksen atau F aksen X atau Y aksen. Sehingga M sama dengan turunan dari 3X kuadrat. Ya, turunan dari 3X kuadrat sama dengan 3 kali 2X pangkat 2 min 1, berarti pangkat 1. Atau tidak usah ditulis pangkat satunya. Dikurangi turunan dari 6 sama dengan 0. Ya, maka diperoleh 6X saja. Nah, kemudian X-nya kita ganti dengan X1 yang di sini sehingga diperoleh 6 dikalikan 2, maka 12. Nah, M-nya adalah 12 sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 6 ya, sama dengan M. M-nya adalah 12 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 2 sehingga diperoleh Y dikurangi 6 sama dengan ini kita kalikan ya, 12 X dikurangi 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, maka diperoleh Y sama dengan 12 X dikurangi 24. Min 6-nya kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi plus 6. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 12 X dikurangi 24 ditambah 6 ya. Itu sama dengan berapa ini? Min 24 ditambah 6 berarti minus 18. Nah, itu adalah persamaan garis singgungnya. Berikutnya untuk yang nomor 6 ya, diketahui Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi ya, dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6. Tentukan di manakah fungsi Fx tersebut akan mencapai stasioner, naik dan turun ya. Nah, suatu fungsi itu akan mencapai stasioner apabila syaratnya adalah turunannya sama dengan 0 ya. Maka di sini kita tuliskan Fx ya. Fx itu akan mencapai titik stasioner ya, apabila syaratnya adalah F aksen X sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan saja ya. F aksen X sama dengan sepertiga kali 3 X pangkat 3 min 1 ya, maka diperoleh sepertiga kali 3X pangkat 3 min 1 adalah pangkat 2 dikurangi 3 kali turunan dari X kuadrat ya, 2X pangkat 1 ditambah dengan turunan dari 5X adalah 5, turunan dari min 6 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh F aksennya sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 5. Nah, syaratnya F aksen X sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, maka kita faktorkan ya. Faktornya adalah X, sini juga X ya. Ini adalah isinya angka yang apabila kita kalikan hasilnya 5 dan apabila dijumlahkan hasilnya min 6 ya, sehingga faktor dari min 6 yang kalau dikalikan hasilnya adalah 5, berarti di sini adalah minus 3 minus 5 dan minus 1 ya, min 5 dan min 1 ya. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah
positif 5 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Sehingga X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Nah, berarti Fx mencapai stasioner itu pada X sama dengan 5 dan pada X sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk yang kedua, Fx akan naik ya, Fx naik. Fx naik syaratnya adalah jika F aksen X itu lebih dari 0 atau positif. Nah, ini kita tidak perlu memfaktorkan lagi, kita cukup mengambil X yang diperoleh dari atas tadi. Langsung kita masukkan pada garis bilangan ya. Angka yang kecil di sebelah kiri 1, angka yang besar di sebelah kanan yaitu 5. Nah, di sini tandanya adalah positif, kemudian yang tengah itu adalah negatif, yang sebelah kanan juga positif. Nah, kenapa seperti itu ya? Ini plus min plus ya, itu diperoleh dari karena ini tadi adalah X kuadratnya bertanda positif. Jadi kalau X kuadratnya bertanda positif ya, ini nih positif, otomatis di sini berturut-turut plus min plus ya. Nah, sekarang syarat dari fungsi naik ya, syarat dari fungsi naik Fx naik itu adalah F aksen X lebih dari 0, berarti yang positif, berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi Fx naik ya, jadi Fx itu akan naik pada interval X berada di sebelah kiri, berarti X kurang dari 1, atau dia berada di sebelah kanan angka 5 ya, berarti X lebih dari 5. Nah, kemudian yang terakhir Fx turun ya. Fx itu akan turun, syaratnya adalah jika F aksen X kurang dari 0. Nah, ini juga sama, kita buat garis bilangan, ini juga sama tandanya, ini plus, ini min, kemudian plus lagi. Kalau di sini tadi yang diambil sebagai HP tentu yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ya. Ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Nah, maka di sini yang kita ambil adalah yang negatif, berarti yang tengah ya. Jadi ini tadi sama tandanya, min positif, negatif, positif, karena ini kita ambil dari ini tadi, persamaan ini tadi ya, X kuadratnya bertanda positif, maka sebelah kirinya plus, yang tengah min, yang sebelah kanan juga plus. Nah, sekarang kita ambil yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Jadi kesimpulannya ya, Fx itu akan turun pada interval ya, pada interval karena dia berada di tengah, di sini angka 1, di situ angka 5. Berarti angka satunya kita tulis di sebelah kiri, kurang dari X kurang dari 5 ya, atau X berada di antara 1 sampai dengan 5. Nah, demikianlah untuk yang nomor 6.